Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, gimana puasanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita itu sebagai momentum besar untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengabadikan kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa puasa itu merupakan salah satu metode terbaik untuk mengendalikan emosi kita. Teman-teman, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tentang puasa, bahwa puasa itu memiliki spirit yang begitu luar biasa. Pertama, kita tahu ya bahwa puasa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itu maksudnya seperti apa? Karena gini, coba bayangkan, orang itu ketika hendak effort kepada orang lain atau dia itu hendak berkhidmat kepada orang lain, dia akan melakukan segala-galanya, bahkan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang bahkan di mata manusia ini kok bisa ya orang ada yang se-effort. Nah, coba bayangkan, kita itu untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan apa? Kita rela untuk lapar, kita rela untuk haus, kita rela untuk menahan nafsu kita. Maka dengan seluruh effort yang kita lakukan itu, ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya kita itu seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ikhlas. Jadi satu-satunya ibadah yang sulit sekali diri kita untuk tidak ikhlas itu adalah puasa. Ini adalah poin pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita masih ada pertanyaan dalam hidup, gimana sih caranya kita itu untuk ikhlas? Maka puasalah jawabannya. Yang kedua adalah, coba teman-teman perhatikan. Ketika kita mencoba untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita coba tadaburi teman-teman secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita fokus kepada kalimat terakhirnya. Mari kita baca dari angle yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Jadi hasil yang akan diperoleh dari orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang lain, misalkan dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Artinya Allah Subhanahu wa taala sediakan hadiah yang begitu luar biasa bagi orang yang bertakwa. Sehingga saat kita tahu bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan, dan buah daripada ketakwaan adalah dibukakannya pintu-pintu jawaban atas permasalahan kita, plus juga di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah berupa apa? Berupa rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Berarti puasa itu, teman-teman sekalian, adalah wasilah, adalah sarana untuk diselesaikannya seluruh permasalahan hidup kita, plus juga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Bahkan coba kita arahkan sedikit pandangan kita di surat At-Tolaq tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar bagi dirinya. Dibukakan pintu keluar bagi dirinya. Coba, kalau kita berada di rumah kita. Di rumah kita terdiri dari 3 pintu dan ada 5 jendela. Kalau dari 3 pintu dan 5 jendela itu terbuka semuanya, itu bukan disebut sebagai jalan keluar. Karena seluruh pintu itu kebuka, dan kita itu mau keluar melalui pintu mana saja bisa. Tapi saat seluruh pintu tertutup dan hanya menyisakan 1 jendela yang kita bisa keluar darinya, itu yang disebut sebagai jalan keluar. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar bagi dia, maka saat
logika kita, saat diri kita, saat kekuatan kita itu sudah tertutup segala-galanya, saat solusi itu seperti buntu, nggak ada lagi cara untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, maka itulah ujian sesungguhnya. Kita mau milih Allah atau milih yang lain. Kalau kita milih Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar atas permasalahan kita itu. Jadi pertolongan Allah itu akan hadir di persimpangan akhir masalah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang bisa kita ambil dalam hikmah berpuasa adalah, coba kita kembali ke Al-Baqarah 183 tadi. Kita lihat dalam perspektif tarikh tasyri' atau sejarah diturunkannya syariat puasa. Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa ini diturunkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka kita akan bertanya-tanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah? Bukan di tahun pertama, bukan pula ketika Rasulullah berada di periode Mekah. Dan lebih mengejutkannya lagi teman-teman sekalian, ayat ini turun di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Kok seakan-akan dadakan sekali. Jadi di waktu yang sama, Allah turunkan di waktu yang cenderung akhir, di tahun kedua Hijriah, untuk syariat sebesar ini, dan di waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkannya mendadak di bulan Sya'ban, yang mengharuskan bulan Ramadan itu, Rasulullah bersama para sahabatnya langsung melaksanakan puasa. Ini ada hikmah yang sangat besar bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa itu? Coba kita lihat. Kenapa kok Allah menurunkan ayat ini di tahun kedua Hijriah? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan ujian kepada kita, ketika memberikan beban kepada kita, ketika memberikan sebuah PR kepada kita, maka Allah memberikan ujian itu di waktu yang paling tepat. Kenapa kok tahun kedua Hijriah, bukan di tahun pertama Hijriah? Kita tahu, ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, itu penuh dengan effort, perlu adaptasi sosial, perlu adaptasi lingkungan, perlu melihat konteks sekitar. Nah, maka saat Rasulullah SAW memiliki PR untuk beradaptasi dengan lingkungan Madinah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih beban lebih kepada Rasulullah dan para sahabat. Apalagi di periode Mekah, kita tahu. Di periode Mekah itu tekanannya sangat luar biasa yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu dioyak mentalnya, dioyak logikanya, dioyak keimanannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat sebesar ini ketika Rasulullah berada di Mekah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di tahun kedua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Rasulullah sudah siap secara mental, para sahabat sudah siap secara mental untuk menerima syariat yang besar ini. Maka dalam konteks kehidupan kita pun juga harus seperti itu, dalam membaca ujian-ujian hidup yang mengena kepada diri kita. Kita kadang kan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, teman-teman, bahwa Allah saat memberi ujian kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita sudah siap untuk mendapatkan, kita sudah siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Karena kita sudah dipandang layak menyelesaikan ujian itu, dipandang layak untuk mengerjakan tugas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada manusia. Dan yang kedua adalah, teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Kenapa di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan? Artinya persiapannya ini mepet banget. Ini menjadi pelajaran bahwa mental seorang muslim sejati adalah mental yang siap menerima tugas dadakan. Mental yang siap diberi ujian dadakan. Siap untuk menerima segala macam ujian sekalipun dia belum mempersiapkan untuk menyelesaikan itu. Jadi di waktu yang sama, seorang muslim itu harus siap untuk menyelesaikan problem di waktu yang mendadak, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kamu siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Kita coba lihat kemarin pada saat sidang isbat. Pada saat sidang isbat kita tahu kan bagaimana deg-degan tuh. Kita nggak tahu kapan
mulai puasa, apakah di tanggal 1 apa di tanggal 2? Saat itu hampir semua masjid kebingungan mau melaksanakan sholat tarawih atau tidak. Tapi saat keputusan itu keluar dan kita bisa menerima bahwa puasa dilaksanakan di tanggal 1 kemarin, ini menunjukkan bahwa kesiapan kita terhadap ujian dadakan itu harus bisa kita laksanakan. Jadi seorang muslim bukanlah sosok yang mudah baperan, yang mudah ngeluh, yang mudah untuk protes saat dihadapkan dengan ujian dadakan. Bukan seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana mental kita itu menjadi mental yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, dan tidak mudah untuk diombang-ambing dalam kehidupan. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga puasa ini menjadi momentum yang paling berharga bagi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan mental kita, meningkatkan intelektualitas kita, sekaligus juga meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita agar jawaban-jawaban kehidupan itu bisa kita selesaikan dalam episode Ramadan tahun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.